dari seorang warga desa yang pada suatu ketika datang kepada Mbah Broto untuk meminta pertolongan. Sedikit informasi bahwa Mbah Broto ini dulunya merupakan seorang veteran atau seseorang yang memiliki pengalaman atau jasa dalam bidang militer dan penegakan hukum. Dan saat itu beliau sudah pensiun. Kembali ke cerita, ternyata warga yang meminta tolong tersebut adalah Ibu Sri, yang dimana Ibu Sri ini mengeluhkan bahwa suaminya yang bernama Pak Tolib sedang mengalami kesakitan yang teramat sangat. Lalu Mbah Broto bersedia membantunya, tetapi dengan syarat, yakni asal mereka tidak sedang dalam proses pengobatan kepada orang lain. Karena Mbah Broto khawatir akan menyinggung orang yang lebih dulu mengobati keluarga tersebut. Ibu Sri pun menyepakati persyaratan yang diajukan oleh Mbah Broto. Akhirnya Mbah Broto bersedia membantu mengobati dengan cara merukyah suami Bu Sri. Proses demi proses sudah dilalui, berbagai tahapan rukyah sudah dijalankan. Dimulai dari setengah 8 pagi sampai ba'da isya, Mbah Broto melakukan zikir dan merapalkan doa-doa. Namun, di tengah proses pengobatan yang sedang berlangsung tersebut, kejadian yang sangat mengejutkan terjadi. Malam itu ada seseorang yang mengaku sebagai tabib atau dukun dari desa seberang yang bernama Pak Rajiman yang tiba-tiba mendatangi kediaman Bu Sri dengan sangat marah. Dan malam itu terjadilah perdebatan antara Mbah Broto dengan Pak Rajiman. Merasa tidak puas dengan perdebatan itu, Pak Rajiman kemudian mengajak Mbah Broto untuk beradu ilmu dan kekuatan. Karena Mbah Broto tidak merasa melakukan kesalahan apapun terhadap Pak Rajiman, maka Mbah Broto saat itu hanya menjawab, "Lah salahku opo karo sampeyan? Kok sampeyan teko-teko nesu karo aku? Kok malah ngajak adu ilmu lan kekuatan?" Mendengar jawaban Mbah Broto, kemarahan Pak Rajiman semakin menjadi-jadi dan balik mengatakan, "Jangan jadi pengecut kamu Broto, jangan jadi pecundang." Dengan penuh emosi, Pak Rajiman dengan lantang mengajak Mbah Broto untuk bertengkar secara fisik di tengah lapangan terbuka. Namun, Mbah Broto tetap tidak meladeninya, dan dengan rasa sabar beliau tetap menjawab, "Saya tidak ada urusan denganmu, dan saya tidak tahu apa yang kamu inginkan." Lalu dengan marah Pak Rajiman menjawab, "Kamu sudah mengusik jin yang ada di rumah ini. Dia yang tadinya saya perintahkan untuk mengawasi suaminya Sri. Dia sedang menjalani proses pengobatan dengan saya." Lalu Mbak Broto menjawab dengan tenang dan sabar, "Loh, kok sampean malah nganggo khodam utawa jin? Tak kira ini jin memang ada di sini. Dan saya pun di sini cuma ngaji." "Halah, gak usah banyak omong kamu Broto. Gara-gara perbuatanmu, jin ini balik ke rumahku dan justru ganti menyakiti istriku," kata Pak Rajiman. Setelah ditelusuri, ternyata Bu Sri dari awal tidak jujur terhadap Mbah Broto. Dia yang mengaku bahwa tidak sedang berobat kepada siapapun, ternyata pada saat itu suami Bu Sri ini sedang melakukan proses pengobatan terhadap tabib atau dukun lain. Karena setelah beberapa lama berobat kepada dukun tersebut, suami Bu Sri ini tidak kunjung sembuh juga. Bu Sri yang tidak tega melihat kondisi suaminya akhirnya meminta tolong kepada Mbah Broto. Kala itu saksi mata yang ada adalah almarhumah Mbah Widi. Karena saat itu beliau diajak Mbah Broto untuk menemani sewaktu Mbah Broto ingin mengobati suami Bu Sri. Jadi di sini Mbah Widi tahu betul apa yang terjadi dan apa yang mereka perdebatkan saat itu. Lalu Mbah Widi berusaha menenangkan kedua belah pihak agar tidak berseteru di kediaman keluarga yang sedang sakit. Akhirnya Pak Rajiman pun pergi sambil mengutarakan ancaman. "Kalau tidak bisa diselesaikan baik-baik, saya akan pakai cara halus.
Jangan salahkan saya kalau malam ini perutmu akan saya isi nanah dengan serpihan batok kelapa. Mbah Broto lantas menjawab, Astagfirullah, salahku ki opo? Niat nulung uwong, kok malah dadi aduan ngene? Gumam Mbah Broto lirih. Setelah Mbah Rajiman pergi, Mbah Broto tetap melanjutkan pengobatan terhadap Pak Tholib. Setelah proses pengobatan selesai, kurang lebih pukul 2:30 dini hari, Mbah Broto pamit. Karena Mbah Widi cemas dengan keadaan Mbah Broto, maka beliau pun mengantarkan Mbah Broto sampai tiba di rumahnya dengan mengajak anak laki-lakinya yang bernama Pak Narto. Sesampainya di rumah, Mbah Broto langsung merasakan panas yang luar biasa dalam perutnya, hingga beliau berteriak kesakitan sampai-sampai warga sekitar mendengar teriakan tersebut. Kebetulan, kala itu halaman depan rumah Mbah Broto sering digunakan sebagai tempat berkumpul atau jaga ronda para pemuda desa di setiap malamnya. Mendengar teriakan Mbah Broto, para pemuda yang saat itu sedang berjaga sontak berlari ke rumah beliau dan menanyakan terkait peristiwa apakah yang sedang terjadi. Lalu Pak Narto menjawab, "Iki perutnya Mbah Broto sakit, rasanya panas." Semua orang saat itu menjadi semakin bingung. Sebagian ada yang berusaha memanggil mantri, namun saat itu mantri yang dipercaya di desa tersebut ternyata sedang tidak ada di rumah. Selain itu, desa ini juga berlokasi sangat jauh dari rumah sakit. Dan ditambah lagi, pada tahun 90-an saat itu, belum banyak warga desa yang memiliki kendaraan. Jadi cukup sulit untuk mendapatkan kendaraan. Di sisi lain, Mbah Broto terus berteriak sambil melafalkan kalimat takbir. Perutnya semakin membengkak dan peluhnya semakin banyak. Anak istrinya menangis ketakutan. Tak lama kemudian, Mbah Broto memuntahkan nanah dan serpihan batok kelapa sama persis dengan ancaman Pak Rajiman di akhir perseteruan semalam. Kurang lebih selama 1 jam, Mbah Broto terus memuntahkan benda tersebut. Detak jantung Mbah Broto semakin melemah dan semua orang makin panik. Semua orang yang ada di tempat kejadian saat itu berusaha membantu memanjatkan doa-doa. Ada yang membaca tasbih, takbir, dan ada yang membaca surat-surat pendek. Waktu terus berlanjut sampai hampir subuh. Namun kondisi Mbah Broto tetap seperti itu tanpa adanya perubahan. Akhirnya Mbah Widi meminta tolong untuk memanggil Mbah Hasan, dan kemudian salah satu pemuda bergegas menuju ke rumah Mbah Hasan untuk meminta bantuan doa. Setibanya di sana, kebetulan Mbah Hasan sedang bersiap untuk menjalankan sholat subuh. Mbah Hasan memang punya kebiasaan menunggu azan subuh berkumandang dengan duduk di teras depan rumahnya. Karena kondisi sangat darurat dan azan subuh pun belum berkumandang, maka tanpa berpikir panjang, Mbah Hasan langsung bersedia untuk membantu Mbah Broto. Mbah Hasan langsung bergegas menuju rumah Mbah Broto dengan dibonceng pemuda tersebut menggunakan sepeda tua tetangga yang bernama Pak Dekarno agar lebih cepat sampai. Setibanya di sana, azan subuh mulai berkumandang. Lalu semua diminta oleh Mbah Hasan untuk tenang dan bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah dahulu di ruang tamu rumah Mbah Broto. Setelah mereka selesai melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dengan beberapa pemuda, anak-anak Mbah Broto, beserta Mbah Widi dan Pak Narto, lalu Mbah Hasan menginstruksikan kepada semuanya untuk keluar dan mengambil posisi di halaman rumah Mbah Broto. Dan Mbah Hasan juga meminta para pemuda yang ada di sana untuk memindahkan Mbah Broto ke teras rumah agar lebih banyak udara, karena udara di dalam rumah dirasa kurang mencukupi. Lalu Mbah Hasan meminta istri Mbah Broto untuk membuatkan air putih hangat.
Kemudian bahasan juga menyuruh semua orang yang ada di sana, khususnya para lelaki, untuk mengazani dan mengiqomahi Mbah Broto dan bersama-sama membaca tasbih. Sekitar 25 menit proses itu berlangsung, Mbah Broto semakin banyak memuntahkan nanah dan cuilan batok kelapa dari dalam perutnya. Beruntungnya, berangsur-angsur nafas dan detak jantung Mbah Broto mulai membaik. Setelah itu, Mbah Hasan meminta Mbah Broto untuk meminum air putih hangat yang sudah disiapkan istrinya. Kemudian, Mbah Hasan berpesan kepada Mbah Broto, "Minumlah kunyit putih dicampur dengan madu untuk mengobati luka dalammu. Lalu tidak usah datang lagi ke rumah Sri. Nanti biar urusan keluarga itu saya yang selesaikan. Kamu fokus untuk kesembuhanmu saja dan banyak-banyaklah membaca istighfar." Setelah bahasan menyampaikan pesan tersebut, keadaan Mbah Broto sudah kembali seperti sedia kala. Akhirnya mereka semua pamit untuk pulang ke rumah masing-masing. Dan cerita pun selesai. Sekarang beberapa tokoh dalam cerita ini, yaitu Mbah Broto, Pak Rajiman, Mbah Hasan, Mbah Widi dan Pak Tolib sudah meninggal dunia. Saat kejadian itu, Pak Tolib berusia sekitar 45 tahun dan sempat sembuh, kemudian baru meninggal sekitar usia 75 tahun. Dan yang masih hidup sampai saat ini adalah Ibu Sri, Pak Narto, dan ada beberapa pemuda yang ikut membantu Mbah Broto saat itu. Mari kita doakan sama-sama, semoga beliau-beliau yang sudah meninggal diampuni segala dosanya dan ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala. Untuk Ibu Sri dan Pak Narto, semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin. Dan untuk teman-teman semua, jangan takut ataupun ragu untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Walaupun setiap tindakan yang kita ambil pasti memiliki resiko, namun yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya yang senantiasa tolong menolong dalam kebaikan. Seperti firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.